Hai semuanya, saya kembali hadir dengan sebuah konten yang saya percaya setelah apa yang saya sampaikan ini menguatkan saya, hal yang sama menguatkan teman-teman semuanya. 1 tahun sudah kita jalani bersama masa pandemi ini dan kesulitan hidup terus terjadi di berbagai area kehidupan kita, terutama di masalah pekerjaan, penghasilan, dan lain sebagainya. Ada begitu banyak orang yang mengalami kesulitan. Dan mungkin ada banyak hal sebagai anak Tuhan yang sudah kita lakukan. Kalau kita bicara tentang doa, kita sudah berdoa. Berdoa begitu rupa. Kalau bicara tentang sabar, kita sudah bersabar dan mencoba memahami segala keadaan dan situasi yang ada. Atau mungkin kita mencoba melakukan hal yang lain untuk mengatasi keadaan yang sedang kita hadapi bersama. Tetapi yang ada justru diri kita makin lemah, makin terpuruk, kehilangan harapan dan sebagainya. Nah, di situasi seperti ini, kita perlu pegangan, kita perlu sesuatu yang membuat hidup kita memiliki kembali kekuatan untuk mempercayai bahwa apa yang Tuhan firmankan itu pasti terjadi. Saya juga mengalami seperti teman-teman mengalaminya, dan saya beberapa bulan terakhir melakukan satu hal yang sangat sederhana tetapi sangat powerful, dan saya beri judul, apa yang saya mau sampaikan ini adalah The Power of Thanksgiving, kuasa dari pengucapan syukur. Hal yang sederhana tetapi dapat mengatasi apapun keadaan situasi yang sedang kita hadapi hari ini. Firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi, mengucap syukur itu adalah satu hal yang ternyata dikehendaki Allah. Dan saya mau nyatakan, mau sampaikan, dengarkan teman-teman, engkau sedang menantikan mujizat, pintu terbuka, jalan di depanmu terbuka. Allah mampu melakukannya bagimu, tetapi dasar Allah melakukan sesuatu dalam hidup kita itu adalah satu hal. Apa itu? Perkenanan. Ketika Allah berkenan, Allah bertindak, dan ketika Allah bertindak, mujizat terjadi, terobosan terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Tetapi kalau Allah tidak bertindak, tidak berkenan, tidak ada tindakan. Dan siapapun tidak bisa memaksa Tuhan melakukan apa yang tidak mau Tuhan lakukan. Tetapi ketika Tuhan berkenan dan Tuhan bertindak, siapapun tidak bisa menghalangi. Bahkan keadaan situasi apapun tidak bisa menghalangi hal itu. Sederhana bagaimana kita mendapatkan perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Ternyata mengucap syukur itu dikehendaki Allah, sesuatu yang memuliakan namanya. Jadi yang saya lakukan hari-hari ini adalah bersyukur. Memperkatakan ucapan syukur itu di hadapan Tuhan, bersyukur untuk segalanya. Kalau hari ini saya berkata, Tuhan masih hidup sampai hari ini, sehat, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Masih bisa makan, masih bisa melanjutkan segala aktivitas, memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok dan lain sebagainya, bersyukur kepada Tuhan. Kita seringkali gagal bersyukur kepada Tuhan karena kita menganggap apa yang terjadi dan kita alami dalam hidup kita itu adalah hal-hal yang wajar. Saya dari rumah berangkat ke sekolah, dari rumah berangkat ke tempat kerja. Ya, kalau saya sampai di tempat kerja, ya sudah, itu sesuatu yang wajar. Saya berhati-hati di jalan, entah berkendaraan apa kita. Lalu kita anggap itu sebagai sesuatu yang biasa. Lalu kita tidak bersyukur. Saudara, tidak banyak loh orang yang dari rumah ke tempat tujuan mereka sampai dengan selamat. Maksud saya begini, ada orang yang dalam perjalanan singkat bahkan mereka mengalami sesuatu. Jadi menyadari hal-hal yang seperti ini, mestinya ucapan syukur itu menjadi korban yang selalu kita persembahkan kepada Tuhan.
Karena di dalam apapun, mungkin saudara berkata hari ini masih bisa kuliah, masih bisa melanjutkan kehidupan bersama dengan keluarga karena kita masih bekerja, atau perusahaan masih jalan kalau Anda seorang pemilik perusahaan, pabrik dan lain sebagainya. Jangan lupa satu hal, ada situasi yang di luar kendali kita. Dan kalau hari ini semuanya masih running, saya yakin itu karena Tuhan. Kenapa kita tidak bersyukur? Karena mengucap syukur itu berkenan kepada Tuhan, dikehendaki oleh Allah. Dan Allah bergerak melakukan mujizat dalam kehidupan seseorang atas dasar perkenanan. Dan ketika kita tahu bersyukur kepada Tuhan, itu berkenan kepada Tuhan. Dikatakan di dalam Mazmur pasal yang ke-50 ayat 23, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Ini saya senang sekali. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Betapa Tuhan mencari orang-orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Apa yang patut kita syukuri? Segalanya dalam hidup kita sampai hari ini. Untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, untuk kesempatan, untuk perlindungan, untuk segala yang baik yang Tuhan terus kerjakan dalam kehidupan kita. Bersyukur. Karena itu sebagai korban yang memuliakan Allah. Dan orang yang memuliakan Allah, saya percaya mereka lah yang mendapatkan perkenanan Allah. Dan ketika Allah berkenan, Allah bertindak, terobosan terjadi. Segalanya terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir yang saya mau sampaikan, kuasa dari pengucapan syukur ini adalah bagi orang yang tahu bersyukur, Tuhan melipat gandakan berkat dalam hidupnya. Dalam sebuah kisah yang tercatat di dalam Matius 14 ayat 17 sampai 19, saya kutip di sana, ketika ribuan orang mengikut Yesus dan mereka butuh makan, yang ada itu cuma 5 roti 2 ikan. Tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia ambil itu 5 roti dan 2 ikan, dia mengangkat tangannya, menengadah ke atas dan bersyukur untuk apa yang ada. Tidak banyak dibanding dengan kebutuhan yang ada. Tetapi diangkat di hadapan Tuhan dengan ucapan syukur, dan apa yang terjadi? Pelipat gandaan. Orang-orang makan dengan kenyang, sisa 12 bakul. Lihat kuasa dari pengucapan syukur betapa dahsyat. Mungkin hari ini apa yang ada pada kita itu tidak ada artinya dibanding dengan kebutuhan kita secara keseluruhan. Mungkin engkau hendak memulai satu usaha di masa pandemi ini, tapi modalnya sedikit. Mulailah dengan apa yang ada. Tapi bawa apa yang ada itu, kecil itu, di hadapan Tuhan dan ucapkan syukur. Karena ini ada benih yang ketika kita kelola, setelah kita bersyukur, Tuhan sanggup lipat gandakan. Berkat Tuhan itu datang dalam kehidupan kita. Jadi, teman-teman, kita perlu pegangan hari ini untuk menjalani kehidupan di masa pandemi, supaya kita kuat dengan satu hal yang sederhana, yang sering kita lupa, yaitu mengucap syukur. Ganti mulut yang suka bersungut-sungut dengan mulut yang bersyukur. Ganti dengan mulut yang suka berkata-kata tanpa pengharapan, menyesali keadaan, kata-kata kutuk dan lain sebagainya. Ganti dengan ucapan syukur. Sebab ucapan syukur dikehendaki Allah. Ucapan syukur adalah korban yang memuliakan Allah. Satu kesaksian yang pernah saya dengar beberapa minggu yang lalu terjadi di Amerika. Ada seorang yang sedang di kamar menunggu jadwal operasi besoknya, operasi jantung. Dan orang ini ketika dia mempersiapkan diri, dia mau dioperasi karena memang sudah tidak ada pilihan lain. Dia harus menjalani itu. Dalam waktu menunggu jam operasi pada malamnya, orang ini tiba-tiba seperti dibangunkan oleh seseorang. Pertama kali ketika dia dibangunkan, dia tidak terlalu menanggapi. Yang kedua, dia dibangunkan, dia tidak menanggapi. Yang ketiga, ketika dia dibangunkan dan tidak ada orang di situ, dia tahu itu Tuhan. Lalu dia berlutut dan berdoa. Dan Tuhan berbicara kepadanya, "Hambaku, mengapa engkau kurang bersyukur?" Orang ini bingung. Kemudian muncul pengertian bahwa hidupnya sampai hari ini itu karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Dan dia mulai bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Dia bersyukur untuk kesehatan sampai sejauh ini ada di dalam pengendalian Tuhan. Dan ketika dia bersyukur, apa yang terjadi? Mujizat.
besok ketika final check didapati bahwa jantungnya membaik dan dia tidak perlu menjalani operasi. Ada kuasa di dalam pengucapan syukur. Mari kita bersyukur, bukan untuk apa yang sedang kita miliki saja hari ini, tetapi apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan bahkan apa yang sedang kita imani akan terjadi dalam hidup kita. Bersyukur, sebab Tuhan bagi kita adalah Tuhan di masa lalu, Tuhan hari ini, dan Tuhan di hari esok. Dia pegang hari esok. Bersyukurlah, maka berkat Tuhan dilimpahkan dalam hidup kita. Orang yang bersyukur, dia sedang mengakui kedahsyatan Tuhan. Orang yang bersyukur, dia sedang memperkatakan perkataan iman yang tak tergoyahkan. Orang yang bersyukur mengakui kehebatan Tuhan, mengakui bahwa Tuhan setia dan sebagainya. Dan orang yang bersyukur, kepadanya perkenanan Tuhan turun, berkat Tuhan dicurahkan. Kita bukan hanya bertahan di masa pandemi ini, tapi kita mengalami pelipat gandaan di dalam nama Yesus. Bersyukurlah, sebab Tuhan itu baik. Amin.